Aku tunjukin rumah Lukman serem yang angker banget. Dia mau ke toilet, kamar mandi, mau buang air kecil. Dia tuh ngeliat di ruang tamu ada lagi duduk. Terus ya salim, tapi nggak ngomong nggak apa. Ibunya kayak gimana? Ya sosok, aku nggak tahu dari ceritanya kayak gitu. Sosok Lagi duduk menghadap ke pintu depan sana gitu. Kepengenan mama kan pengen punya rumah ya. Udah akhirnya Lukman gimana caranya berusaha dari tabungan-tabungan ngebeli pintu, terus ngebeli jendela, ngerapihin. Bener, mama itu pulang tapi dalam keadaan gak bernyawa. Karena emang pas itu kan kurang lebih ya 7 hari lah habis mama meninggal. Pas Lukman live sama bapak ada di belakang, dan itu pun yang ngasih tahu pun yang nonton gitu. Kalau Lukman tadi ada ibu gitu-gitu, ada ibu gitu. Tapi kan Lukman sama bapak tuh kayak, "Pak, bukan pak, ini bukan mama" gitu. Nggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan ya cintanya anak laki-laki kepada ibunya. Makanya ada yang bilang kemanapun pergi seorang anak laki-laki, ujung-ujungnya balik lagi ke hati ibunya. Nah hari ini gue punya narasumber yang viral di TikTok gitu ya. Jadi setelah 7 hari ibunya meninggal, tahu-tahu katanya ada penampakan ibunya. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Lukman. Iya. Makasih nih udah mau cerita di RJL ya. Ya. Itu kan video viral ya. Itu memang benar penampakan ibunya? Banyak yang bilang itu tuh penampakan sosok mama. Oh, ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, kita tonton dulu kali videonya. Ya, Jadi kayak ada yang memakai mukena gitu ya, atau mungkin kayak mirip pocong gitu atau mukena, saya kurang paham. Bener. Tapi mukanya nggak kelihatan. Gitu. Bener. Itu banyak yang bilang itu sosok almarhumah mama. Oh. Dari komentar-komentar ya. Tapi juga katanya ada kejadian memang deket-deket itu ada yang pernah ketemu dengan almarhum menyerupai ibu gitu. Oh. Dan ternyata ada hubungannya sama santet katanya ya, setelahnya ya? Bener. Oke. Jadi setelah kejadian itu langsung ada santet dan guna-guna. Siapa yang kena santet? Aku. Nah kalau aku alhamdulillahnya masih sehat. Oke. Nanti kita coba dengar ceritanya ya. Ditahan dulu ceritanya Kak Lukman. Buat kalian yang pengen ngirim cerita bisa langsung kirim ke sini guys. Nanti siapa tahu bisa diundang ke podcast RJL. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Na 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 na. Na 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 na. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Kak Lukman, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Jadi aku menceritakan perkenalan dulu kali ya, Ya, Kak Fajar boleh. ya. Perkenalkan, aku Lukman, aku pedagang bakso cilok asal Depok. Jadi aku akan menceritakan kisah-kisahku mulai dari dulu dan kejadian-kejadian aneh sampai sekarang ini. Jadi aku akan cerita di 2020 itu awalnya aku tuh penjual seblak. Karena banyak yang nggak tahu kan, orang tuh taunya aku pedagang bakso cilok. Tapi sebenarnya di 2020 itu aku adalah seorang pedagang seblak. Ada ceker mercon, tulang ranjau. Jadi aku tuh jual-jual itu. Nah itu lakunya lumayan banget Kak Fajar. Sehari itu aku bisa mendapatkan omset kotornya ya 1.500.000. Sehari? Sehari. Wow. Itu omsetnya, itu kotor ya.
kotornya. Bersihnya itu ya kurang lebih ya 800 sejutaan bersihnya itu. Nah, menurut Kak Fajar itu sangat menguntungkan banget kan? Sama saya juga. Nah, cuma gara-gara yang aku bikin itu tuh yang omsetnya sehari itu 500, itu kan aku sendiri banget kan. Kayak orang tua nggak ada yang bisa bantu. Mama penyakit diabetes, bapak itu nggak ngerti kalau kayak gitu-gitu. Jadi aku emang benar-benar sendiri banget. Nah, dengan gara-garanya itu aku tuh jadi sakit. Sebenarnya aku nggak menyalahkan ramenya ya, ramenya alhamdulillah. Cuman maksudnya kerjanya ini nih. Jadi aku emang ngurus sendiri, aku sakit, jadinya aku berhenti. Itu cuma dapet berapa ya? Sebulan doang. Akhirnya aku tuh mikir kerjaan apa yang kerjanya tuh nggak terlalu capek, tapi seenggaknya tuh ada pemasukan buat aku tuh bayar kontrakan. Akhirnya aku mikirnya jualan bakso cilok. Kalau bakso cilok itu kan kita nggak ribet ya, kalau misalnya kayak seblak, ceker, mercon kayak gitu, itu kita harus masak. Tapi kalau misalnya bakso cilok itu ya udah ada orang beli, kita tinggal nuangin ke panci doang, kayak rebus udah. Jadi kayak simple banget kan. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk jualan bakso cilok. Karena nggak sesulit seblak yang tadi. Bener. Ya? Kalau bakso cilok itu karena aku kayak ngimbangin juga kan, dari keluarga tuh nggak ada yang bisa bantu. Jadi emang aku tuh ngehandle sendiri, mulai dari ke pasar, terus ngurus-ngurus tokonya, warungnya, itu emang menghandle sendiri kan. Nah, kalau misalnya bakso cilok ini aku memutuskan untuk nggak ngontrak lagi kan. Kalau yang sebelah ceker itu aku ngontrak di sebelah, jadi bayar bulanan juga, bayar kontrakan rumah juga. Kalau yang bakso cilok ini aku jualan depan kontrakan yang aku tempat tinggalin. Nah, di situ aku jualan bakso cilok. Ada satu momen di mana itu tuh ada namanya orderan fiktif. Itu di tahun 2021 di awal. Ada orderan fiktif itu yang bikin aku tuh jadi konten kreator. Jadi aku akan sedikit cerita kenapa ada orderan fiktif, gimana ceritanya. Jadi kalau misalnya aku jualan bakso cilok, aku seperti biasa kan, nge-share itu di IG, di status WA. Jadi kayak itu pas zamannya Covid kan 2021. Jadi kayak orang-orang tuh nge-order itu ya lewat WA kayak biasa. Mas, aku mesen ya baksonya 4 bungkus, 3 bungkus ya. Normal kayak biasa. Aku nganter kemari, COD-an ketemu aku nganter kayak biasa. Ada momen dimana dia tuh ngorder kurang lebih 5 bungkus. 5 bungkus itu harganya 25.000. Jadi kan satu bungkus itu kan 5.000 kan. Nah, dia beli 5 bungkus itu harganya 25.000. Ya udah, aku antar ke satu komplek, ke perumahan. Aku tunggu nih, pertama 30 menit. Ya udah, masih belum datang. Aku masih berpikir kayak, mungkin lagi di jalan, ya kan? Aku tunggu udah kurang lebih sejam. Aku masih berpikir kayak, kok lama banget gitu kan? Oh ya mungkin macet apa segala macam kan? Karena udah hampir kurang lebih sejam lebih, hampir mau 2 jam. Aku telepon nomornya nggak aktif. Aku WA itu checklist 1. Ya udah, aku langsung berpikir, oh ini dikerjain gitu. Ya udah, aku pulang nangis kan. Cuman nangisnya nggak di depan si mama, nggak di depan si bapak, di dalam kamar. Nangis nih karena bagi kita tuh dulu, bagi aku tuh dulu 25.000 itu berarti banget. Karena kan modal aja berapa, terus kan karena buat kebutuhan keluarga juga kan. Berarti banget uang 25.000 ini. Akhirnya inget ada video-video dari pagi sampai sore ini tuh ada. Biasa kan kalau aku tuh jualan bikin video kayak story gitu. Nah, aku jadi satu nih, video dari pagi sampai yang sore itu aku jadi satu. Dapatlah satu video dari awal sampai akhir. Nah, captionnya itu jangan pernah merendahkan kami rakyat kecil karena uang 25.000 itu sangat berarti. Langsung videonya meledak, viewsnya gede. Nah, itu sempat viral. Akhirnya aku diundang ke stasiun TV, ada satu acara. Nah, itulah yang bikin aku tuh ada menjadi seorang content creator. Ibarat kata ada nama lah ya, kayak gitu. Udah aku merintis seiring waktu berjalan. Itu mama sakit di pertengahan 2021. Tapi ini belum jadi content creator banget, yang penghasilannya tuh belum banyak lah. Belum banyak, tapi udah alhamdulillah udah membaik gitu. Nah, mama tuh sakit. Nah, mama sakit ini kan dia diabetes kan. Setiap 3 hari sekali itu mama harus kontrol.
Dan sekali kontrol itu bisa 300.000 sampai 500.000. Aku kan sebagai anak pertama, gimana caranya nih mamah ini sembuh gitu, si mama ini, ya kan. Nah di 2001 kurang lebih di bulan Agustus deh, di bulan Agustus ini mama itu masuk rumah sakit. Nah itu posisinya aku udah ngebangun rumah, karena emang pengen menghadiahkan mama tuh rumah. Mama itu pengen banget punya rumah, karena mama kan ngontrak kan, dia tuh pengen punya rumah. Akhirnya pas dia masuk di 2021 Agustus, kayaknya di bulan Agustus, nah itu masuk rumah sakit, itu tuh kayak ntar rumah sakit ini, gitu, kayak keluar masuk rumah sakit, karena kan dia diabetes. Itu mama pengen punya rumah, akhirnya gimana caranya rumah ini tuh rapi. Rumah ini nih rapi, karena sebelumnya itu mama tuh ini rumah, tapi belum kebangun rapi banget, Kak Fajar. Dia udah nempatin, kita mah belum, masih pada dikontrakan. Belum ada pintunya, belum ada jendelanya, tanahnya pun masih plester, dia udah nempatin sendirian. Di atasnya tuh belum ada apa nih, ini plafon. Nggak ada plafon yang masih kelihatan gentengnya. Itu dia udah nempatin sendirian. Cuman ditutup sama ini doang, kayak hordeng. Tidur di situ? Udah, dia udah nempatin. Itu saking pengen punya rumahnya. Saking pengen punya rumahnya, dia udah nempatin sendirian. Pintunya masih pakai hordeng, kayak kain doang. Terus dia udah nempatin, nginep di situ, tidur di situ. Cuma beralasan balik sama kasur, kasur alas gitu doang. Padahal udah dibilang sabar, tapi dia saking karena kepengennya ya udah nempatin. Nah karena kan dia masuk rumah sakit kan, pengen banget gitu pas dia pulang rumah ini rapi gitu. Karena kepengenan mamah kan pengen punya rumah ya. Udah akhirnya Lukman gimana caranya berusaha dari tabungan-tabungan, ngebeli pintu, terus ngebeli jendela, ngerapihin yang emang rapinya itu belum 80% gitu. Bener, mamah itu pulang tapi dalam keadaan gak bernyawa. Itu di 2021 di bulan Oktober. Jadi mama itu pulang, bener dia memang pulang. Kan sempat jenguk kan, mah pulang, rumah tuh udah rapi gitu. Rumah udah rapi, iya mama pulang, bener. Dia itu pulang tapi dalam keadaan yang gak bernyawa. Itu. Nah Lukman pas kehilangan ibu seperti apa saat itu? Ya sedih banget. Karena kan lagi naik-naiknya, yang dia nggak pernah ngerasain punya duit banyak. Terus anaknya udah mau mendingan nih, udah mau punya duit, tapi dia nggak ngerasain, rumah nggak ngerasain. Terus duit juga dia belum sempat ngerasain kan, gimana megang duit banyak, ya hancur banget. Karena emang Lukman aja kerja capek-capek cuma buat orang tua. Tapi ketika kita kerja udah capek banget, yang emang kita harus kita banggain malah nggak ada. Itu. Hubungan sama ibu seperti apa kalau boleh tahu? Deket banget. Deket banget, kayak tempat cerita. Terus ketika orang lain nggak ada yang percaya tentang kejadian-kejadian yang Lukman alamin, dia mah percaya. Dia doang. Selebihnya enggak. Makanya pada saat Lukman ngontrak itu, Lukman tuh nggak ada kayak orang yang deket gitu, nggak ada. Cuman deketnya sama orang tua, keluarga, udah. Kalau dari orang yang sisanya nggak ada. Karena ya siapa sih yang mau berteman sama orang yang nggak punya? Yang Lukman alami itu dulu kayak gitu. Kayak kemana-mana kan pasti butuh duit, kemana-mana harus kayak gini, nggak ada gitu. Cuma ada keluarga doang sama orang tua, dan yang support itu ya orang tua. Yang mama tuh bilang yang sabar. Ya bener, sabar, terus ada hasilnya. Gitu, deket banget. Sampai udah mama meninggal 7 hari aja nih, sempet tuh Lukman live sama bapak, itu muncul si mama itu. Banyak yang bilang kayak ini mah sosok arwah ibunya gitu, ini ibunya Lukman datang gitu. Karena emang pas itu kan kurang lebih ya 7 hari lah abis mama meninggal, pas Lukman live sama bapak ada di belakang. Dan itu pun yang ngasih tahu pun yang nonton gitu. Kalau Lukman tadi ada ibu gitu-gitu, ada ibu gitu. Ah bener, pas dilihat dateng gitu. Sedekat itu. Tapi kan Lukman sama bapak tuh kayak, Pak bukan pak.
ini bukan mama gitu. Tapi kalau netizen-netizennya kayak komentar, itu arwahnya Ibu Lukman gitu. Sekarang kan emang pas banget abis mama meninggal gitu. Tapi kalau kita keluarga bukan, tetap kayak bukan gitu. Tapi itu sadar pada saat lagi videoin? Enggak. Itu, setelahnya? Setelahnya itu kan videonya dikirimin sama orang. Videonya itu dikirim. Maksudnya dikirimin? Kayak rekam record loh. Oh. Bukan dari akunya. Itu dikirim sama orang. Jadi kalau misalkan aku kan dulu kalau suka live di TikTok kan. Nah itu tuh mereka aku suka bilang kayak gini, rekam record, ayo tap layar gitu. Kalau TikTok kan kayak gitu. Tap layar, rekam record. Jangan lupa gif-gifnya bunga mawar gitu. Nah mereka tuh kalau followers aku yang dulu tuh tahu kalau misalnya aku live tuh pada rekam record. Nah ada yang ngirimin videonya. Nah baru tuh tahu. Tapi saat itu memang di belakang nggak ada orang sama siapa? Nggak ada, kan di belakang itu ini kayak empang gitu. Jadi gubuk belakangnya tuh kayak solokan ya, comberan gitu, terus pohon manggis. Jadi gubuk itu di bawah pohon manggis. Pohon manggis udah tua, ada 2. Nah pas udah kejadian itu pohon manggisnya ditebang, terus gubuknya dihancurin. Jadi 2022 tuh udah nggak ada pohon manggis, ditebang. Tuh. Biasanya kalau ada video penampakan ya, itu kan pro kontra pasti ya. Bener. Nah kalau gue biasanya gue fair nih, ada nggak yang bilang kayak, wah itu settingan gini gitu. Banyak yang hujat? Banyak. Oh gitu? Iya, cuman dari dulu Lukman tuh nggak pernah kayak gini. Kalian tuh nggak harus percaya apa yang Lukman ceritain. Dari dulu tuh kayak gitu. Karena yang percaya dengan cerita Lukman cuma almarhumah mama doang. Dari dulu ya? Dari dulu. Makanya apa yang Lukman bikin video horor atau yang kayak gini-gini penampakan kalian, karena emang Lukman pengen ngeposting aja, ngepublik. Selebihnya kan emang konten Lukman itu kan sama bapak. Konten kekeluargaan yang gimana memperlihatkan kasih sayang bapak sama anaknya, kasih sayang anak sama bapaknya, yang harus menjadi contoh nih buat anak-anak di luar sana yang nonton. Karena kan banyak yang nonton video itu kan mulai dari anak SD, SMP. Kalau misalnya Lukman tunjukin video-video yang nggak bener nih, apakah nggak akan ditiru nih sama yang nonton kayak anak SD gitu. Karena hampir kebanyakan kalau Lukman kemana-mana itu anak-anak kecil yang kayak Kak Lukman gitu, SD, TK. Di situ kan Lukman, kalau misalnya gua tuh ngasih video-video yang nggak baik pasti akan ditiru. Makanya Lukman bikin video kekeluargaan, anak sayang sama bapak sayang sama anak, biar menjadi contoh buat mereka biar nggak lupa arti sosok bapak dan arti sosok ibu gitu. Nah di 2022 akhirnya Lukman sama Ti memutuskan untuk tinggal di rumah yang belum 100% jadi. Jadi yang dikontrakan tuh cuma ada bapak doang sama adik-adik. Nah di 2022 Lukman pindah ke situ, itu mulai lagi kejadian-kejadian aneh, lebih dominan ke penampakan. Kayak cewek lidahnya panjang, terus ininya kayak tekopet kebakar gitu. Itu yang ngelihat Farhan. Kita semua langsung kabur. Cewek itu adanya di kamar mandi belakang. Karena kan kamar mandi belakang itu kan tempatnya mama tuh dulu mandi di situ, almarhumah. Tapi kan aku nggak berpikiran kalau itu tuh si mama gitu, bukan. Si Farhan nih kamar mandi malam-malam? Enggak, kita emang suka nongkrong di ruang tamu bertiga. Di ruang tamu bertiga, aku, Farhan, Panji. Kamar mandi ini kalau kita kesana tuh itu tuh ada kamar mandi. Jadi ruang tamu ini kalau si Farhan duduk di sini, dia kemadap ke sana tuh, dia itu kamar mandi. Jadi ya Farhan di sini, aku tuh di sini, Panji tuh di sini. Jadi yang ngeliat udah pasti Farhan. Karena kan dia di ruang tamu itu menghadap ke kamar mandi. Gitu. Ini malam? Malam, sekitar jam 10, jam 11-an. Itu tuh udah biasa kalau misalkan jam-jam segitu ya ngumpul, karena kan udah capek kerja kan, ngonten, kayak ngemil-ngemil, biasanya beli mie ayam, beli bakso gitu. Nah makan di ruang tamu, menghadap Farhan tuh ke kamar mandi. Itu tuh kaget, tiba-tiba ada cewek berantakan rambutnya, lidahnya panjang, mukanya tuh hancur kayak tekopet gitu.
Sampai kayak, Farhan lu beneran lihat gak sih An? Bener. Kabur. Dan emang awalnya tuh sebenarnya ada suara dulu kayak gini. Gitu. Terus kita kan kayak, dengar suara nggak? Ini kayaknya dari luar deh gitu. Terus si Farhan tuh dengerin juga gini. Enggak, ini mah dari kamar mandi. Langsung dia pas nengok kamar mandi langsung teriak. Gitu. Ya udah langsung kita pada mencar. Farhan kepentok tembok sambil kayak panik kan dia karena tiba-tiba ngeliat itu kepentok tembok, kepentok motor, baru dia kabur ke kamar. Aku kabur keluar, Panji kabur ke dalam juga. Jadi bencar dah tuh gara-gara ada penampakan itu. Nah, itu udah mulai banyak kejadian-kejadian aneh tuh di 2022 itu. Nah, di 2023 Lukman tuh udah lagi merintis-perintisnya, ekonomi udah bagus banget. Bagus, udah rumah tuh udah 100%. Udah rapi, terus pembelian kan, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Udah tuh, langsung kejadian aneh lagi. Tapi ini lebih ke santet. Jadi, santetnya ini bukan mengarah ke bapak, ke adik, atau ke tim, tapi mengarah ke Lukman. Setiap hampir mau jam 6 maghrib sore nih, jam 6 sore, Lukman pasti sakit. Sakitnya itu nggak jelas. Maksudnya sakitnya kayak, kok tiba-tiba demam, menggigil, kayak panas dingin. Gimana sih panas dingin? Tiba-tiba tuh sakit, lemes. Tapi kalau misalkan udah pagi nih, normal lagi, nggak sakit nggak apa. Karena kejadiannya sakitnya berulang, akhirnya Lukman tuh putuskan untuk berobat diambil darah, nggak DBD, nggak tipes. Karena kan Lukman, dokter nih. Ya Lukman kan mikirnya, wah pasti tipes nih, karena kan penyakitnya mau menjelang maghrib kan, atau sore. Ternyata bukan tipes, nggak DBD. Akhirnya berobat ke orang pintar. Ya udah, emang katanya ada yang ngerjain. Sekitar jam 3:30 pagi pun, kalau misalnya tuh banyak kejadian aneh kayak ada suara ledakan. Suara ledakan tuh kayak gini, kayak gitu. Dan kalau misalnya emang itu ledakan dari petasan atau apa, harusnya tetangga itu dengar dong. Besok paginya Lukman tanya tetangga, nggak ada yang dengar. Ada suara ledakan gede, dan itu yang dengar cuma kita doang, tim bertiga. Tetangga yang lain nggak ada yang dengar ledakan itu. Terus kayak ada suara orang jatuh gede banget gitu. Lukman tuh masih mikir kayak, oh ini genteng. Nah besoknya diperiksa bapak naik ke atas, nggak ada genteng yang jatuh. Dan Lukman kan penasaran kan. Akhirnya Lukman naik juga, center, ya nggak ada genteng jatuh sama sekali, nggak ada. Tapi itu kita jelas bertiga tuh denger. Itu tuh kayak ada orang tuh jatuh, gitu. Kira pas Lukman berobat, kesana kemari, udah agak mendingan dan disarankan kan untuk sholat malam kan. Itu Lukman lakuin sholat malam dan jangan ditinggal zikirnya. Lukman ikutin arahannya, bener tuh. Nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Udah mulai Lukman lakuin itu kan. Nah, udah beriring-iring waktu lagi, kejadiannya muncul lagi. Mulai pintu yang bergerak. Pintu bergerak? Jadi pintunya bergerak sendiri, sampai ada yang bilang, jadi ada beberapa akun yang bilang, kayak sketsa gitu, ini tuh sosok Mbak Sri. Ya Mbak Sri, sosok Mbak Sri. Jadi sosok penunggu rumah yang Lukman tempatin, gitu. Jadi pintu yang bergerak ini sebenarnya kalau di sketsain ya, ada yang menjelaskan dia tuh nggak ngeganggu, tapi mau menghibur Lukman. Karena kan Lukman itu kan semenjak kehilangan mama, jadi nggak tahu arah kehidupannya mau kemana gitu. Karena emang kerja capek itu kan buat orang tua kan buat mama. Tapi giliran udah kerja dan ada hasilnya, mama tuh nggak ada. Jadi sekitar jam 2, jam 3 pagi kan Lukman suka bangun kan. Sholat malam, suka nangis, suka cerita. Ya cerita aja sendiri gitu. Ya kan, suka nangis juga. Nangis karena? Ya sedih aja. Sedihnya tuh mama itu kan nggak pernah ngerasain punya duit banyak ya Kak Fajar. Nah di saat Lukman gajian itu kan alhamdulillah itu menyentuh di atas 10 kayak gitu kan. Ya sedih aja. Dan selalu ternyanyi itu kata mama yang
sini kalau punya duit bagi mama, mau berapa mau juga. Ntar kalau misalkan mama udah nggak ada, lu tuh mau ngasih siapa, A? Ya bener, Lukman tuh ngerasain di saat Lukman udah punya duit, ya siapa yang mau Lukman kasih? Sedangkan kan nyari duit capek-capek itu buat orang tua gitu, yang nangisnya karena itu. Terus di saat orang lain yang nggak percaya dengan apa yang Lukman lakuin, makanya Lukman tuh nggak mau pernah bercerita sama siapapun kecuali mama sama Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tepat Lukman cerita itu. Ini baru bener nih guys ya. Jadi kalau misalnya ada kebahagiaan ya kita kasih dulu ke orang tua gitu ya. Nah kalau kameramen kita ke Ani-Ani biasanya. Uang gitu. Kamu mau beli tas apa gitu, parah emang gitu. Gitu. Nah itu sosok istrinya sendiri bagaimana? Gambar sosoknya tuh bagaimana? Cewek yang bisa dibilang kan ada sketsa kan. Itu tuh katanya menyerupai sosok mama. Oh sama? Sama. Jadi banyak yang bilang tuh sosok mamah tuh sebenarnya masih ada. Cuman kan kalau Lukman sama bapak percaya kalau orang yang sudah meninggal nggak akan balik lagi ke dunia. Jadi mereka tuh yang arwah-arwah gitu cuma menyerupai. Atau korinnya misalnya? Iya bener, bisa kayak gitu, menyerupai. Dia tuh sedih kali ya ngelihat. Mungkin kalau itu emang korinnya, mungkin dia akan kayak, mungkin ya akan, ya Allah anak gua nangis-nangis udah kerja capek gitu. Makanya dia gimana caranya dia tuh pengen jangan nangis, masih ada mama di sini gitu. Kalau emang itu. Sempat kan ada tetangga juga kesurupan, terus kedatangan sosok mama. Kesurupan gimana? Ya kesurupan. Jadi itu masuk sosok ke mama gitu. Malam-malam nih? Malam-malam pas maghrib. Gitu, kayak ini emang beneran mama? Iya ini mama gitu. Kesurupan. Ada videonya tuh? Ada, nanti aku kirim videonya. Cuman kalau itu kan aku nggak post ya. Karena amanah dari tetangga, jangan di-share kemana-mana gitu. Jadi aku nggak post yang kejadian tetangga kesurupan. Ngomong apa pada saat kesurupan? Ini tetangganya cewek cowok? Cewek. Oke. Ya jadi kalau emang itu, aku mikirnya gini, kalau misalkan itu setan dari luar, itu kan harus diobatin, di apa segala macam, baru dia pergi. Kalau ini enggak, dia sama banget omongannya tuh, sama banget pas mama tuh 7 hari masuk ke dalam mimpi Lukman dan omongannya sama. Di 2024 ini sama kemarin kesurupan belum lama. Ngomongnya apa? Udah ya, mama pulang ya, bener pulang terus pergi. Jadi pas kesurupan ngomongnya gitu terus? Enggak, ada cerita juga kayak udah biar sukses ya gitu, biar sukses, biar jadi orang gitu. Oh bilangnya begitu? Iya. Pas kesurupan? Iya, pas kesurupan terus gini, mama di kuburan, ke kuburan gitu. Iya gitu. Kemarin nggak ke kuburan gitu. Dia tahu kalau misalkan anaknya tuh nggak ke kuburan. Udah sukses ya gitu. Udah ya, mama pulang ya, mama pulang. Ya bener. Ya udah mama pulang ya gitu. Ya udah pulang. Kan aku mikir kalau ini setan luar harus dikasih kopi lah, inilah itu biar dia pergi. Ini enggak, dia pergi sendiri. Gitu. Terus mau nge-share video itu nggak dikasih yang tetangga karena kan tuh nggak boleh gitu, tetangganya nggak mau. Emang kalau rumahnya Kak Lukman itu kiri kanannya komplek atau apa gitu? Bukan, jadi ini Lukman ceritain ya asal usul dari rumahnya, denah rumahnya. Jadi rumah ini dulunya bekas kebun, jadi ada pohon aren, pisang, singkong, terus kayak pohon nangka, pohon duren, tuh ada semua di situ. Nah itu juga tempat buat kayak solokan gitu, kayak comberan lah ya bahasanya. Kalau orang sana tuh bilangnya. Nah udah jadilah rumah. Jadi pinggirnya itu cuma ada satu rumah doang. Yang berdamping depannya kebun, masih ada pohon nangka, pohon cepedak gitu. Oh jadi jarang rumah malah? Iya, karena kan emang bukan di perumahan. Jadi rumahnya ntar di sini ada rumah, di sana baru ada lagi. Terus di sini ada rumah, di sana gitu. Karena bukan komplek. Tapi emang rumah perkampungan gitu. Terus ada lagi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan almarhum ibu? Masih, jadi Lukman tuh punya teman kan, sempat dulu tuh satu kerjaan. Nah pas mama meninggal tuh dia nggak tahu. Tapi dia pas mama masih ada,
dia sempat nginep, masih ketemu sama mama masih ada. Emang suka, ibarat kata tuh kayak deket lah sama Lukman waktu di satu kerjaan dulu. Pas kita udah berhenti kerja, kontrak habis, kita udah mencar tuh, udah lost kontak. Nah dia tuh sempat di 2023 tuh main, 2023 atau 2022 aku lupa deh. Dia sempat main kan ke rumah. Pas main ke rumah, ya namanya dia kebangun kan sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Dia mau ke toilet, kamar mandi, mau ini apa namanya, buang air kecil. Dia tuh ngeliat di ruang tamu ada lagi duduk. Terus ya salim, tapi nggak ngomong nggak apa. Ibunya kayak gimana? Ya sosok, aku nggak tahu dari ceritanya kayak gitu. Sosok Lagi duduk. menghadap ke pintu depan sana gitu. Terus kan Lukman kan kamar di sebelah kiri kan, lorong nih. Jadi kalau misalkan ke toilet, ya dia pasti ngeliat. Oh ya ada gitu loh, dia salim tapi nggak ngomong apa-apa. Pas paginya bangun, dia sempat nanya, "Malu kemana dah?" gitu. Beli nasi uduk ya, soalnya kan waktu dulu kan biasanya emang beli nasi uduk. Lukman mikir kayak, ini bocah bercanda kali ya, apa ngeledek apa gimana kan. Ya Lukman candain lagi, iya lagi beli nasi uduk gitu. Udah kan, pas dia mau balik, jam 12, pokoknya masih siang dah, mau balik. Jam 12 apa jam 1, dia mau pulang ke rumah, mau balik nih dia. "Malu kemana dah? Kok nggak balik-balik?" "Apaan sih lu?" Kirain Lukman dia masih bercanda kan. Tapi Lukman tuh nyeletuk, "Apaan sih lu? Orang mak gue udah meninggal juga." Dia kaget. Serius gitu nanya. "Lah emang lu nggak tahu gitu? Mama kan udah meninggal 2021 Oktober. Emang lu nggak ngeliat story gua gitu?" "Gue mana tahu, jarang-jarang ngeliat story gitu." Dia kaget, langsung dia cerita. Lukman merinding. Nah terus dia cerita gini-gini, udah sampai sekarang dia nggak pernah main ke rumah. Dan Lukman juga nggak tahu dia pindah kemana, pulang kampung kemana. Nggak, dia bilang nggak pas salim itu rasanya gimana gitu? Ya nggak ngomong, dia cuma nyeritain itu doang. Sempat salim gini-gini. Ngomong nggak? Nggak ngomong. Tapi dia ngomong, "Bu," gitu. Itu menyerupai. Ada lagi yang menyerupai gitu? Nggak, paling dia doang yang paling kena banget gitu. Si Rehan ini yang paling kena itu. Nah di 2023 kan udah kejadian-kejadian aneh udah agak mendingan kan, mulai dari santet segala macam. Di 2024 ini balik lagi. Jadi awal 2024 ini Lukman kena lagi santet, guna-guna lagi. Dibikin Lukman tuh nggak ada rezeki sama sekali sampai 2 bulan. Kurang lebih ya 2 bulan Lukman nggak ada rezeki. Biasanya kan minimal banget nih, itu endorsan pasti masuk 6 atau 5. Ini 1 pun enggak. Itu minimal banget dari setiap tahun ke tahun ke tahun. Ini di TikTok nih? Ya mau di TikTok atau Instagram, minimal Lukman tuh pasti bakal dapat endorsan. Sebulan ini minimal paling sedikit tuh 6. Nah dari tahun ke tahun pasti ada sebulan tuh 6. Nah ini 2024 di awal Lukman tuh nggak ada sama sekali, nggak ada pemasukan, bener-bener dibuat. Ya Lukman bingung dong, kayak kok bisa ya, kayak Lukman ke orang pintar lagi. Padahal setelah Lukman habis dari ke orang pintar ya, besok-besokannya lagi tuh Lukman kebangun jam 3 pagi. Padahal kayak isanya ini, malamnya ini tuh nggak kenapa-napa, sehat, ya normal-normal aja. Jam 3 kebangun, Lukman tuh muntah itu tuh kayak ada di muntah tuh kayak panjang ubet-ubet gini, ubet-ubet gitu. Lukman tuh pas negesin, dia kok bergerak, langsung kaki tuh lemes. Tadinya nggak lemes, pas gara-gara ngeliat pas di muntahan itu ada yang bergerak-gerak, Lukman tuh langsung lemes kakinya. Kayak gimana ya, jijik juga. Terus kok ada ya, kaget gitu, ada bergerak-gerak. Ulet gitu? Iya tapi kecil banget tuh bergerak-gerak gitu. Lukman tegesin, Lukman kayak di dalam tubuhnya kenapa gitu, langsung udah berpikir yang aneh-aneh lah, ada apa gitu, sakit apa gitu. Udah kayak langsung teriak-teriak, "Lutfi, parahan," gitu, "cepetan nganterin ke rumah sakit." Akhirnya diantarin ke rumah sakit. Pas di rumah sakit, medis bilang lambung. Tetap kalau berobat ke medis itu bilangnya lambung, asam lambungnya lagi naik gitu. Terus sempat nyesek juga. Pas pulang udah normal lagi, nggak kenapa-napa lagi.
balik lagi kayak dulu lagi, pas udah mau maghrib sakit lagi, gitu terus. Jadi orangnya ini tuh nggak akan puas sebelum Lukman tuh tumbang, kayak gitu Kak Fajar. Orang ini tuh siapa? Dari ciri-ciri yang orang pintar ini bilang, Lukman tahu, tapi tetap ya Lukman tuh nggak mau ngasih tahu karena nggak boleh kita tuh seujon sama orang. Sama termasuk si orang pintar ini juga, kayak si kakek ini bilang, ini orangnya ini nih gitu, tapi nggak disebutin namanya. Ke gimana ya, kayak dari yang bukan siapa-siapa, yang rumahnya ngontrak, tiba-tiba punya rumah sendiri. Kan pasti ada sebagian orang, walaupun lidahnya tidak mengatakan apa-apa, nama iri dengki kan ada di hati. Kita nggak bisa tahu Kak Fajar. Siapa lagi yang pernah lihat sosok yang katanya Sri itu? Farhan. Kalau Farhan bukan sosok Sri, tapi sosok Nyai. Nyai? Jadi di rumah itu ada sosok Nyai. Nah Farhan itu sempet namanya manusia, nggak selamanya sehat, ya kan? Ada sakitnya. Farhan itu tinggal di rumah sempat sakit, suhunya itu tinggi banget sampai dia tuh apa tuh yang kejang-kejang step ya apa sih? Ya itulah kejang-kejang lah, ya kan? Sempat dia tuh kejang-kejang, suhunya tinggi banget, panas banget. Dan ini dia, di rumah situ? Iya di rumah yang baru. Nah di kasur tuh dia tidur, dia tuh ngelihat sosok pakai mahkota, ininya pakai ringnya itu kayak warna kemasan, pakai selendang berwarna hijau. Ini bukan aku yang lihat, tapi ini Farhan yang lihat. Selendang berwarna hijau, terus pakai kayak kebaya. Nah dia lagi di depannya Farhan, di depan kasur, kayak joget gini, pakai selendang gitu. Sembuh langsung sakitnya. Hah? Wow. Langsung keringetnya gobios, keluar, paginya sehat. Ini Farhan sendiri yang ngerasain, Farhan sendiri yang ngeliat dan dia menceritakan. Tapi nggak ada lagunya ya pas kayak gini ya? Nah kakak, Nah gitu nggak ada ya? Nggak ada. Karena lagu gue di TikTok. Oke. Jadi banyak ya yang melihat. Kalau Bapak, Bapak pernah ngalamin apa? Kalau Bapak itu kan, kalau tentang hal-hal yang mistis, yang aneh, dia tuh nggak pernah terbuka. Kalau Bapak, jadi sebenarnya dia pasti ngeliat, dia pasti denger kejadian-kejadian aneh, tapi dia nggak bakal bercerita. Kalau mimpi-mimpi kayak ibu gitu pernah Bapak? Pasti, cuman dia mah nggak pernah cerita. Kalau si Bapak. Kalau kamu pernah mimpi tentang ibu? Ya hampir sering kalau mau mimpi mama. Sering? Karena kan kangen, dan hampir setiap mau tidur selalu bilang, ya Allah, anaknya kangen sama mama gitu. Sosok mamanya gitu. Datang ke mimpi hampir setiap mau tidur selalu bilang kayak gitu. Di mimpi biasanya apa yang paling teringat? Datang. Dalam wujud? Ya, sosok mama. Dalam wujud sosok mama dengan pakaiannya dia yang seperti biasa. Tapi dia nggak ngomong. Dia nggak ngomong? Nggak ngomong. Cuma datang udah, terus pergi. Kayak gitu, terus ada di rumah lagi duduk. Kayak gitu. Di mimpinya? Di mimpi. Gitu. Di mimpi Farhan ngapain pas liat mama? Ya parah ngapain? Gak ngapa-ngapain? Enggak. Farhan? Maksudnya Lukman? Oh, ya paling kayak megang meja. Farhan. Bingung. Maksudnya Lukman? Kalau ada Farhan masuk lucu juga sih ya. Kalau Lukman pas ngeliat mama tuh ya megang pipinya gitu, terus ya ngomong kayak mah kangen gitu, terus megang badannya gitu waktu dimimpiin. Terus apa sih penyesalan gitu ya saat ibu udah nggak ada? Penyesalan. Nih namanya hampir rata-rata mungkin ya di luaran sana ada anak yang ibunya pengen kayak gini, anaknya enggak gitu. Ibarat kata membantah. Hampir rata-rata, hampir semua anak pernah membantah orang tua. Iya. Hampir. Iya. Nggak kayak mungkin ada, tapi sedikit. Nah, kalau dibilang penyesalan, Lukman tuh walaupun deket banget sama mama, pernah membantah. Walaupun deket banget nih sama si mama. Dan penyesalannya dulu tuh ya namanya Lukman tertekan dengan keadaan yang nggak punya duit. Terus ketika orang-orang lain saudara semua sepupu pada kuliah, Lukman sendirian enggak nih, kan pasti ada tekanan yang iri lah. Tapi orang tua tidak bisa mengabulkan itu. Nah pasti Lukman membanter, kok
kenapa lagi nih gitu. Ada luka di situ. Iya gitu kan. Nah, itu tuh ngebikin si mama tuh nangis. Pas si mama nangis, dan nggak cuma dari Lukman doang kan, dari segi ekonomi pun mama juga sering nangis juga, yang tidak mencukupi kebutuhannya. Dia sampai minjem duit di mana-mana, ya kan. Si mama tuh sampai nangis juga, sampai apapun yang dilakuin mama tuh cuma buat anak. Dia minjem duit ke sono kemari itu buat anak. Nah, yang bikin penyesalannya ketika mama meninggal itu, Lukman tuh belum sempet minta maaf, kayak mah anaknya belum bisa ngebales mama loh. Dulu sempat bikin nangis, terus belum sempat minta maaf, tuh nyesel. Kedua, di setiap gajian, yang gajian tadi Lukman bilang gede, bener apa yang kata mama bilang, kalau mama udah nggak ada, lu mau bagi siapa? Kalau bukan orang tua, bener. Pas Lukman udah punya duit, udah gajian, Lukman mau bagi siapa? Kalau bukan orang tua, gitu. Terus ada penyesalan lagi, mama tuh pengen berangkat umroh. Lukman tuh belum bisa mengabulkan itu karena kan dulu nggak punya duit. Nah di saat Lukman udah bisa nih, yakin bisa berangkatin mama umroh, mamanya kan udah nggak ada. Gitu, paling penyesalannya. Itu adalah sakit hati terdalam yang sampai sekarang Lukman tuh nggak bisa. Kayak, gimana sih cara ngobatinnya gitu. Kalau udah inget itu, ya ini aja, air mata lagi tahan-tahan nih. Ada perbedaan nggak sih pas ibu ada sama setelah ibu nggak ada? Ya, ada. Kalau waktu ada mama kan, capek-capeknya Lukman kerja, tempat ceritanya ke mama. Kan Lukman sangat bilang, dekat berarti. Deket banget. Kan Lukman bilang, di saat orang lain nggak ada yang percaya dengan ceritanya Lukman, tapi mama selalu percaya. Ini mungkin di sini doang Lukman tuh akan cerita. Jadi ada satu kejadian, Lukman tuh kelilit pinjol. Kelilit pinjol dan nggak tahu nih harus minta tolong sama siapa. Dan sebenarnya nggak mau cerita, tapi ini Lukman mau ceritain. Jadi seketika itu Lukman tuh mimpi ketemu sama kakek-kakek. Kakek-kakek tuh bilang, besok tuh kalau kamu pengen jadi orang kaya, kamu tuh bisa jadi orang kaya. Tapi kamu akan lupa sama keluarga. Dan itu mau cerita ke siapa ketika mimpi itu? Akhirnya cerita ke si mama. Mama, ya lu mau pilih keluarga apa pilih duit? Kata si mama gitu. Tapi di posisi itu lagi tertekan sama pinjol waktu dulu. Mau nyari duit kemana? Sedangkan di teror-teror, di telepon segala macam, tertekan. Nah akhirnya besoknya lagi, Lukman dimimpin lagi. Ini ada kunci, cu. Lu buka pintunya. Si kakek ini. Iya, tapi di dalam mimpi. Pas Lukman buka pintunya, itu isinya emas semuanya. Emas, berlian, duit, banyak isinya. Banyak. Karena emang itu dalam mimpi, Lukman kayak ya udah ngambil seperlunya aja sampai kakeknya bilang, udah cukup kek, cuma segini aja. Kak Fajar percaya nggak kalau misalnya pagi-pagi tiba-tiba ada duit? Wah yang benar. Pasti nggak akan percaya. Dan orang lain siapapun Lukman cerita nggak akan percaya. Ada duit. Ada duit. Di kasur? Bukan di kasur, tapi di bawah bantal. Dan duitnya tuh kaku-kaku. Dan yang tahu cerita ini cuman almarhum mama, bapak, sama ponakan bapak. Cuma 3 orang. Kenapa Lukman berani ke cerita ketiga orang ini? Karena bapak adalah orang tuanya Lukman, mama orang yang Lukman percaya, keponakan bapak ini ngerti dengan hal-hal yang aneh. Jadi kenapa Lukman gak publik, gak kemana-mana, cuma di sini doang cerita. Jadi itu bisa dibilang percaya dan gak percaya. Jangankan orang lain, Lukman sendiri aja kok bisa. Bingung gitu. Dan akhirnya bilang ke mama pagi-pagi, mah ada duit. Goro bayi lu, kata mama gitu. Beneran ada duit, ayo cepetan gitu. Nah pas dilihat, ini beneran duit palsu apa duit asli gitu. Ya udah coba aja cek gitu. Ya dicek ya asli. Mama tuh banyak. Ya seginian. Emang ya apa yang Lukman bawa di dalam mimpi itu seginian. Dan itu cukup buat bayar-bayar ini segala macam. Dan akhirnya mak udah ya, karena kan Lukman tuh nggak mau menjadikan itu suatu kayak bisa dibilang kayak musyrik. Nanti kalau misalkan Lukman ngandelin ini, Lukman tuh nggak percaya adanya Tuhan. Gitu akhirnya ya udah kelar urusan Lukman, udah. Itunya
Lukman taruh lagi di bawah bantal, ya udah besoknya hilang. Oh tapi nggak lu ambil? Ambil sebagian buat ngebayar urusan. Oh. Urusan Lukman, udah urusan Lukman kelar, motoran digadein Lukman ambil lagi, semua udah kelar. Mama tuh suka, duitnya masih ada? Nggak ada, udah. Setelah kejadian itu, Lukman itu menyantuni yatim duafa kurang lebih 90 yatim dan duafa jadi satu. Setelah kejadian itu, karena kan urusan Lukman udah kelar. Lukman tuh udah bisa nabung segala macam. Oh, karena kan lunasin pinjol itu. iya dulu kan Lukman kan tertekan banget, pinjolnya banyak. Jadi kayak gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang gitu. Urus-urusan jadi ditelepon terus, akhirnya alhamdulillah udah lunas. Lukman ngemulangin yang Lukman ambil itu santunan yatim, duafa janda gitu. Enggak, pertanyaan gua, kalau gua mau ngubungin kakek-kakek itu bagaimana? Nggak tahu. Lukman Siapa tahu masuk ke mimpi gua begitu loh. Lumayan buat bayar gaji karyawan kan. Ya udah, ini kayaknya menarik deh ya. Kalau misalnya nanti sampai 20.000 komen atau mendekati gitu ya. Mungkin gue bisa nginep main ke rumah lu kali ya. Boleh. Ketemu sama Mbak Sri itu ya. Ya Mbak Sri, terus yang menyerupai katanya almarhum si mama, atau mungkin nanti bakal dimimpin si kakek. Nah itu yang gue tunggu sih, yang kakek sih. 20.000 komen guys di bawah. Makasih banget ya. Sama-sama Kak Fajar. Bercerita tentang pengalamannya ya. Walaupun terlepas cerita horornya ya, mau percaya nggak percaya balik lagi ke kalian, tapi di sini yang bisa kita petik adalah bagaimana memang kadang laki-laki tuh susah mengungkapkan gitu ya. Bener. Termasuk ke ibu sendiri gitu ya. Nah, ya jangan sampai penyesalan itu terjadi gitu ya, karena ketika kita sudah mengantar jasad ibu kita ke liang lahat kubur, itu tandanya bahwa ya kita sudah tidak bisa memberikan sesuatu lagi dalam artian ketika dia hidup ya. Tapi kalau doa kan mungkin masih bisa kita berikan. Tapi itulah akhirnya ya, akhir dari hubungan antara seorang anak laki-laki dengan ibunya ya. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran buat kalian. Sukses selalu buat Bro Lukman. Sama-sama Sorry tadi salah jadi Bro Farhan. Itu deh guys episode pada kali ini. Ambil baiknya buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya RJ5 undur diri. Ciao.